Sobat Klik, jumpa lagi bersama saya Tandi. Kali ini masih bersama Patria di segmen Success Story. Kali ini kita akan menghadirkan 4 orang atlet dansa Kalimantan Timur. Nah, ini adalah 4 orang yang berprestasi sekali di bidangnya. Mungkin kita perkenalkan yang pertama ada Leo Gito Freddy. Halo. Kemudian Florencia Inge. Halo. Selanjutnya Frankie. Halo. Dan terakhir Leni. Oke. Jadi mereka ini adalah 4 orang yang biasanya mewakili Kalimantan Timur untuk kompetisi dansa ya. Ya. Oke. Mungkin saya bacakan dulu nih prestasinya ya. Ini Leo Gito Freddy dan Florencia Inge gabung ya kayaknya prestasinya nih ya. Gabung. Oke. 2008 ini Surabaya Open emas, satu emas 1 perak, kemudian pernah di PON juga. Kejurnas sering banget ini ya. Kejurnas sering. Kejurnas setiap tahun ya. Ada PON Jabar juga, ini juara juga. Penang Championship, oh sampai keluar juga ya? Iya. Oke. Event keluar. Oke, Kejurnas Bali. Nanti bisa dilihat di profilnya nih ya. Selanjutnya ini juga ada Frankie dan Leni. Ini JVFFA juara 3, Paso juara 3, Amatur juara 4 ya atau gimana ya? Juara 4, kemudian Queen Cup Amatur juara 6. Nah, ini juga ada ikut Kejurnas di 2018. Nah, ini prestasi-prestasinya nanti bisa dilihat juga profilnya. Oke, tadi udah kita bahas ya prestasi-prestasi mereka ini luar biasa sekali ya. Jadi mungkin kita mau tahu nih perjuangannya atlet dansa ini gimana sih sampai akhirnya bisa sukses seperti sekarang. Dari mana dulu nih ya mulai ya? Sweet dulu kali ya? Frankie dulu ya? Pertama kan dia dulu aja. Oh nggak apa nanti gantian ya? Oke. Dulu. Kita mulai dari Leo dulu ya cerita ya. Gimana pengalamannya merintis mulai belajar dansa sampai akhirnya bisa jadi atlet seperti sekarang? Apa? Awalnya. Kalau awalnya kan kita latihan dari 2005 akhir ya. Dulu kan awalnya partnernya Frankie sama partneran, iya. Nih Leo sama Leni. Oh, ya. Terus kayaknya kita latihan 4 bulan apa 5 bulanan gitu, habis itu kita ke Jurnas. Ya kebetulan waktu langsung menang semua sih. Wow. Ya ada prestasi lah gitu. 2015 baru mulai langsung juara 4 bulan? Enggak, 2005. Oh 2005. Terus 2006 pertengahan gitu. Cepet juga ya, maksudnya dalam rentan waktu segitu udah bisa ikut lomba. Susah nggak sih maksudnya dansa ini? Susah ya? Enggak, soalnya kan kita dulu masih kecil ya kok ya. Oh kecil, oh tuh 2005 tuh masih kecil? Ya masih SMP kelas 1. Oh dari SMP. Nah dulu kan kita tuh nggak ngerti kalau kita latihan bakal disuruh tanding, bakal disuruh lomba-lomba, nggak tahu bakal jadi atlet. Pokoknya latihan aja gitu loh. Oh, hobi ya maksudnya gitu ya? Gitu terus tiba-tiba disuruh tanding, ya udah tanding. Terus apa sih maksudnya dalam perjalanan sampai membentuk jadi atlet ini apa sih kesusahan-kesusahannya yang dialamin sampai jatuh bangunnya nih ceritanya gimana nih? Yang paling berkesan apa gitu? Mensinkronkan 2 otak jadi 1. Oh gitu ya? Itu susah ya? Iya susah. Apalagi kalau lagi mood gitu Lagi mood ya? Moodnya tuh harus nahan dapet ego. Harus nahan ego ya? Benar. Apalagi lagi berantem gitu kan. Dansa. Pernah berantem maksudnya? Masing-masing ini? Oh pasti. Oh, pasti ya? Pasti. Kalau nggak berantem tuh nggak ada gregetnya. Jadi kalau dansanya pada saat berantem tuh jadi gitu atau gimana ya? Nggak senyum-senyum kali? Ya, tapi kalau lagi tanding ya harus tahan sih pura-pura. Profesional ya? Iya. Oh oke. Jadi ini prestasinya diantara kalau dari Leo Inge sendiri prestasi yang paling berkesan yang mana ya? Waktu berangkat ke Blackpool itu apa ya? Di London. Di London. Oh, London. Jadi di dansa itu ada satu kejuaraan yang untuk seluruh dunia. Seluruh pedansa dunia ada di satu tempat dan diadakan memang setiap setahun sekali. Setiap tahun sekali di musim dingin apa ya? Festival Ya, pokoknya festival gitu. Jadi memang dari seluruh dunia ada di situ semua. Jadi pemain-pemain yang kelas-kelas atas yang juara dunia? 1, 2, 3-nya dunia itu ada di situ semua. Itu yang berkesan yang selama ini kita cuma nonton lewat YouTube. Oh ini oh ternyata ini aslinya kayak gini. Ternyata orangnya bagus ya, dansanya gini gitu. Jadi di sana tanding juga? Tanding walaupun pas round. Gimana? Walaupun pas round. Itu kan pedansanya banyak banget. Oh iya. Kelasnya udah mantap semua ya. Jadi kita di sana kita cuma sekali dansa habis itu out. Yang penting ya. Yang penting udah coba ya. Berarti itu hitungannya mewakili Indonesia ya?
Benar Iya, ya? hitungannya mewakili Indonesia tapi Tapi nggak mandiri official. Oh. Bukan Bukan official. dikirim gitu loh. bukan Biaya lewat sendiri kita. berarti? Iya. Sebagian disponsorkan. Nggak tahu iya. sih dari mana itu. Iya. Yang penting bisa bertanding lah ya. Pokoknya dibantu supaya bisa tembus visanya ke sana gitu, karena kan memang susah kan waktu itu kayak gimana ya, kalau bukan nggak ada tujuannya gitu susah buat ke Blackpool-nya gitu. Jadi kita tuh persiapannya memang ya adalah yang ngebantu sponsornya buat tembus ke Blackpool gitu. Mantap ya. Saya yang gagal di ronde awal nih ya. Iya. Tapi itu paling berkesan, maksudnya nggak semua orang punya kesempatan bertanding di kejuaraan dunia lah ya, seperti itu ya. Iya. Ya lumayan injak lantainya. gitu. Itu paling berkesan ya. Iya. Selain itu apa lagi yang paling berkesan? Apa ya? Pon paling. Hah? Pon kali. Pon ya. Dengan Pon. segala tangis dan darahnya. Oh, jadi sampai nangis-nangis juga. Nangis-nangis. Kenapa itu nangis? Ya karena kan gimana ya, latihannya capek sih yang terakhir itu. Oh. Kita itu kebetulan dapat kesempatan dikirim ke Cina China ya. sekitar 2 bulan lah sebelum pon. Oh, belajar latihan di sana. Latihan di Cina. Oh. Dan ternyata Capek banget sih karena orang Cina itu kan kuat-kuat banget ya stamina-nya. Jadi mereka tuh memang dari pagi dan sampai malam gitu. Disiplin juga ya. Disiplin. Jadi kita juga belajar sama guru tuh ya dari pagi jam 9 gitu udah ke studio, ntar sore baru pulang. Berarti kayak ngerasain ibu tiri ya. Ya juga, cuma ya, tapi memang iya sih gurunya disiplin sih. Disiplin Jadi, ya. Misalnya kita satu koreo ini kan panjang nih, kita misalnya satu ini nggak benar gitu, bisa selama seharian itu cuma ngulangin yang sependek ini aja gitu. Jadi kalau misalnya nih, tanya nih, kalau misalnya guru di Indonesia sama guru di China, kualitasnya jauh atau gimana nih? Masing-masing kayaknya ada kelebihan. Gimana Ada ya? kelebihan ya? Nah, Dia nggak mau buka-buka, takut ntar kemudian. kita ngomonginnya di belakang. Oh iya, di belakang aja ya. Oke. Nah tadi kan dari Leo Inga ya. Nah kalau dari Frankie ini sendiri gimana? Apa sih yang prestasi terwahnya, terus yang paling berkesan apa? Kalau yang paling berkesan sih kayak perjuangan latihan ya. Perjuangan latihan ya. Perjuangan latihan ya, harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan kota sendiri untuk hidup di luar gitu. Selama 6 bulan kami karantina di Bali. Oke. Kami latihan di Bali karena di situ ada studio gurunya dari Itali. Itu juga termasuk juri dan pelatih juara dunia. Semua ambil sama dia. Jadi kita ambilnya di Bali selama 6 bulan. Sempat juga kami dikirim ke Thailand selama kurang lebih 2 mingguan ya. 2 mingguan juga latihan di sana gitu. Kalau yang ini beda ya, inden ya. Gurunya inden ya. Iya. Panggilnya apa, guru atau gimana? Iya, panggilnya nama sih. Oh, nama langsung ya. Iya, soalnya kan bule kan panggilnya nama. Benar. Gitu. Iya. Berarti paling berkesan itu ya. Iya. Yang berkesan gitu. Kelilingnya keliling Indonesia lah kok. Oh iya, enak ya, keluar negeri juga ya. Iya. Iya. Benar. Gitu. Nah tadi kan kita bicara pencapaian terbesar segala macam. Nah ini kalau kita balik sekarang nih, apa sih penyesalan terbesarnya kalian ini selama jadi atlet dansa? Aku nyesal gini, aku nyesal harusnya begini atau gimana? Nah itu maksudnya pasti kan ada dari sekian banyak kalian ngalamin proses ini, ada yang Apa ya? apa nih? Sebenarnya sih kalau dibilang nyesal juga sih enggak, karena emang kayak kita tuh hobi juga sih kok. Oh, hobi Kayak ya? kita hobi. Terus kita jadikan pelajaran, terus kita juga bisa dapat sesuatu lah, anggapan ya kita istilah jual jasa Iya, gitu benar. sih. Ya, Kalau terus dibilang dari- nyesel nggak ada Iya. sih. Oh, nggak ada nyesel ya? Karena ini hobi, Oh, hobi. passionnya kita, kerjaannya kita memang di situ. Gitu. Nggak ada nggak ada nyesel sih, penyesalan nggak untuk ada. Frankie dan Lenny nggak ada penyesalan Nggak ya. ada. Jadi setiap momen walaupun ada menang ada kalah ya buat pembelajaran. Pembelajaran. Gitu. Nah kalau dari Leo Inga ada penyesalan kali selama jadi atlet? Nggak ada sih kayaknya. Atau mungkin tahu begini aku mulai kecil lagi, mungkin dari 3 tahun mungkin. Nggak ada. Nggak ada penyesalan ya. Nggak ada. Jadi Kita saya sama-sama hobi kan. Hobi Memang ya. Dari kecil memang hobi. hmm, Jadi walaupun kita kalah ya udah memang kalahnya pure kalah. Pure gitu kalah ya. Karena Ada sih penyesalan. Apa itu? Harusnya kita nggak tinggalin ballroom waktu itu. Maksudnya kita kan switch kan, aku kan dansanya ballroom kok. Maksudnya ballroom yang kayak waltz, tango yang ala-ala princess gitu lah. Iya. Dan abis itu
kita ada berapa waktu kita tinggalin terus kita switch ke Latin gitu loh. Oh, harusnya Latin pokoknya ada- fokus di genre itu maksudnya ya. Oh iya iya, Kita skip kita gitu sempat jadinya. kita sempat Ya, itu ya. kita sia-siain berapa tahun itu kita nggak Kenapa kalian tiba-tiba dari ballroom ya? Ballroom ke Latin. Kenapa pindah? Kayaknya karena di sini nggak ada gurunya sih waktu itu. Waktu itu. Dan cari peluang juga. Peluang Iya, ya. waktu itu Oh, berarti yang Latin lebih terbuka lebar ternyata nih ya? Atau gimana? Enggak sih, Enggak juga sih. tergantung kita cocoknya di mana. Soalnya kalau saya kan nggak tahu nih genrenya gimana. Ini kalau Leni sama anu beda ya? Kita genre? beda. Ini Latin, ini ballroom. Oh, bedanya di mana nih? Jadi kan teman-teman juga nggak tahu nih yang di nonton ini kan nggak tahu nih maksudnya bedanya. Kalau dansanya mereka tuh Lebih lebih, ke princess. elegan, lebih ke princess. Oh. Kalau kami yang lebih gila pokoknya. Latin gitu. Latin ya. Latin Oh, aja, ada. gitu. Yang lebih gila. Lebih seksi, Oh, lebih seksi. Kalau kita Bagian lebih kami. anggun. Lebih anggun. Berarti maksudnya dua hal yang berbeda ya? Iya, Kalau mereka- kalian pakai tuxedo gitu. Mereka yang menutup diri, kalau kita yang membuka. Iya. Gitu. Iya. Berarti harusnya nggak pindah ke Latin gitu ya. Iya. Terus apa yang maksudnya mengarahkan kalian tiba-tiba ini dari ballroom ke Latin akhirnya bisa balik lagi nih? Ceritanya gimana? Karena di Latin Jadi gini nih awalnya nih kita semua tuh pertama kali dansa kan Latin. Abis itu mau PON 2008 di Kaltim. Jadi peluangnya untuk ballroom nih nggak ada waktu itu yang kelasnya, yang kelasnya itulah maksudnya pemula gitu. Iya. Di switch lah kita berdua untuk ke ballroom. Habis PON 2008 kita masih sempat ballroom sih sekali dua kali. beberapa gitu. tahun gitu. 2 tahun lah, 2 tahun. Habis itu kita balik Latin lagi gitu loh. Karena pikir kan kayaknya susah nih belajarnya di sini tuh nggak ada gurunya. Kalau Latin kan belajarnya tuh kayak lebih gampang gitu. Komunitasnya mungkin lebih banyak juga kali ya. Lebih banyak. Gitu. Jadinya kita ke Latin. Habis itu 2014 mau ballroom lagi, 2013 itu 2014 kan mau prof lagi nih, ballroomnya nggak ada. Dipanggil lah kita berdua untuk ballroom lagi. Iya. gitu. Jadi peluangnya lebih besar di ballroom itu kemarin ya. Oke. Nah, jadi kalian ini pernah tanding berdua nggak musuhan ini? Pernah. Sering kan? Pernah. Tadi dulu awalnya kan dulu pasangan nih, akhirnya tukaran, terus sekarang tanding bareng jadi Iya. gimana nih? Ada persaingan sendiri atau nggak masalah kita Nggak gitu kan? sih. Nggak Nggak masalah ya? masalah sih, enggak. Kita udah Kan dari tahu. kecil bareng Oh, sih. udah itu bareng. Iya. Sohib ini ya? Iya. Oh. Sayang banget. Ya. Lu adalah. Tapi pernah itu nggak ya? Maksudnya namanya biar temen ya, tapi kan kalau namanya tanding ya kadang-kadang bisa ada peserta kecil-kecil gitu, pernah juga ya? Pernah nggak ngalamin? Enggak sih. Enggak ya? Kita enggak. Oh. Kalau Enggak. kita emang udah tahu sama-sama. Sama-sama tahu ya. Malah saling bantu lagi. Oh. Kamu tadi kurangin ini kayak gini. Berarti benar-benar dukung temannya ya, ini kita bawa nama Kaltim, kita jadi Iya. saling bantu begitu ya? Iya. Oh, wah Gitu. ini harus dicontoh nih. Iya. Teman yang baik. Ketawa-ketawa nih. Cuman kalau lagi ada yang misalnya latihan apa jatuh gitu ya kita ketawain dulu. Oh, tetap ketawa itu ya. Ya itu yang namanya teman begitu kan. Iya, Ketawain iya. dulu baru Ketawain bantu. dulu. Iya, benar-benar. Berapa tahun kalian mulai berarti dari usia SMP? Ya, Iya, SMP dari SMP semua ya? akhir. SMP semua. Bahkan mereka dari kelas 6 SD udah mulai. 15 tahun ada kayaknya. Ya 15 15 tahun. tahun, 2005 2005. akhir ya, 16. Desember pas nih Iya. 2021. Iya. 15 tahun, 16 tahun. Nah. Jadi untuk 16. dari kayak misalnya yang pertama kali mulai sampai jadi expert itu berapa lama ya? Soalnya setiap lomba itu tuh ada kategorinya. Oh. Ada kelasnya. Ada kelasnya. Oh, jadi misalnya pemula, ada yang Iya. itu. Betul. Jadi misalnya dari mulai pertama kali belajar nih sampai ke pemula aja nih, yang amatir ya mungkin ya. Nah, itu berapa lama kira-kira butuh latihannya? Beda-beda orang sih. Beda-beda orang sih. Yang puji Tuhannya kapan hari ya Hah? waktu pertama kali aku sama Inge yang pertama kali ikut yang medal test yang kelas paling bawah tuh ya Iya, dasar ya. kelas paling bawah, Iya, kelas udah bawah. langsung dapat prestasi. Langsung dapat prestasi. Iya, ini juga sudah prestasi juga. Iya. Leni sama Leni sama Inge. Aku juniornya. Oh, ini berdua ya. Prestasi juga langsung. Iya. Berarti- semua prestasi semua. Berarti aku bisa belajar cepet nih ya, bisa prestasi. Bisa belajar malam. Karena di dansa enggak ada batasan umur. Oh, nggak ada batasan umur. Oh, bebas ya? Maksudnya Bebas. Bebas. Umur- Selagi kamu mampu bisa sikat. selagi masih bisa goyang. Oh, iya. Oh, berarti nggak ada batasan. Berarti untuk umur atlet ini panjang ya? Panjang. Iya, panjang.
Masih ada umur 34, 35 masih ada juga. Kita nggak ada tolak ukurnya sih. Nggak ada tolak ukurnya. Penting masih bisa goyang ya. Ya asal masih bisa goyang udah ikut tanding sesuai dengan kategorinya. Iya. Kalau kategorinya yang kelas umur 60 tahun terus ikutnya yang umur 20 tahun ya Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. kebanting. Betul. Nah, ada sih kadang-kadang halayak ini kan menilai kalau dansa ini kayak eksklusif banget gitu. Apakah kalian ngerasa kayak gitu? Maksudnya kayak banget gitu, banget sih. ya, banget ya. Karena dari pernak-pernik peralatan segalanya itu Sepatu aja mahal sih. Mahal ya? Sepatunya mahal, kostumnya mahal, semuanya. Mau belajarnya lessonnya juga mahal. Serius. Serius. Jadi kalau misalnya kita mau belajar gitu, sepatunya aja deh berapa nih harganya? Kalau kami dulu ya, kalau dulu yang pemula sih saya 600-an. Kalau sekarang kami sudah pakainya ya 2 jutaan. yang 2 juta 3 jutaan. Satu sepatu. Sepatu Tapi ya. mau beli yang murah tuh juga ada kok. Ada juga ya? Ada juga lah yang made in China. Ada ya. Tapi kualitasnya kan Kualitasnya beda ya? Ya, untuk baru belajar masih boleh lah. untuk kostum juga Sepatu ngaruh banget ya? ngaruh. Ngaruh banget. Ngaruh banget. Semakin mahal semakin enak. Oh gitu ya? Iya. Semakin mahal semakin bagus lah ya. Iya. Dan saya juga makin bagus. Kalau sepatunya bagus. Kayak apa ya? Feel-nya beda aja. Iya. Sudah mahal nih, Apalagi kalau harusnya bajunya juga baju bagus ya. Wah itu. Wah, iya sih. itu Baju bagus tuh gimana sih? Maksudnya Bermerek. bahannya bahan khusus? bermerek. Merek dunia. Oh gitu. Tapi kan itu pakainya harus ukur sendiri tuh gimana? Pesen. Betul, ukur. Itu desain khusus sih Desain kok. khusus. Jadi bahannya tuh juga beda sama baju pesta gitu. Dia emang yang stretch Kain khusus banget, ya. Yang benar-benar untuk kita kayak anggapan kayak swimsuit gitu kan, kayak baju renang itu kan ngaret banget. Nah itu dari ukuran yang small sampai L itu bisa masuk. Jadi kayak tergantung berarti dia desainnya mereka tergantung aja. dia satu ukurannya tapi bisa masuk atau harus request lagi by misal pribadi kan beda-beda. Enaknya sih request sih. Request Heeh. lebih. Kalau cewek gitu, kalau cowok biasanya lebih ukur sih. Ukur ya. Tapi Kal- mungkin baju Latin masih oke, baju ballroom Baju yang benar-benar ballroom harus ukur. Oh, Harus. lebih ini ya. Jasnya harus sesuai Sesuai Jadi body. kalau mau ukur dia tuh harus holding, harus gimana tunjukin ini? Harus Iya, Kalau holding. mau ukur baju kayak Jadi gini, kalau Harus pos ya. harus pos selama gini. orangnya nukur-nukur jahit gini Nggak bisa boleh sampai gerak, sejam nggak boleh gitu. apa, pokoknya harus gini terus. Bisa 1 jam. Jadi, Kayak gini, heeh. orangnya ukur. Baru tahu nih maksudnya gitu. ukur baju sampai begitu lama ya. Soalnya kalau orang nggak bisa buat tuxedo, nggak bisa buat jasnya itu, Ini naik. ininya naik. Oh, Udah, ini jelek ya jadi gini ya. Kakinya. Oh. Jadi bukan sembarang penjahit yang bisa. Jadi kalau jahit di sini nggak ada ya? Nggak Nggak ada. ada. Indonesia Indonesia belum nggak ada. ada. Oh, harus di luar. Iya. Wah. Indonesia ada, cuman nggak oke lah, Agak kurang oke, lah, iya. masih kurang lah. Berarti yang paling mahal semua bajunya nih. Baju, Baju. sama biaya pelatihannya. pelatihannya. Oh. Kalau biaya baju berapaan? Boleh buka nih sini. Boleh. Hah? Boleh. Jadi tahu nih maksudnya kalau Range harga sampai yang paling tinggi. ya maksudnya ya paling murah berapa sih paling murah? Standarnya Cina deh web sama standarnya Eropa. Eropa. Standar Cina yang biasa sejutaan ada. Sejutaan. Sejuta sampai 2 juta tuh ada. Itu kalau murah tuh Mas itu kayaknya itu. Biasa Murah banget baju sih. cewek ya. Oh, cewek. Baju cewek. Kalau baju cowoknya tuh kayaknya sekitar yang second tuh ada 3,5 juta sampai kalau bikin baru mungkin sekitar 10-11 tuh udah bagus. 10-11 juta untuk satu. Jasnya jas. satu set sama celananya. Wow. Dauman. Tapi itu di Cina ya. Cina Nah, punya. kalau Eropa lebih mahal lagi. ya. Eropa tuh paling murah mungkin 17 sampai 25. Wah, lumayan ya. Kemarin Paling murah. Itu jas. Kalau untuk dressnya aja 25 ke atas. 25 ke atas ya untuk Ya. Eropa ya. Yes. Berarti kayak 50. seharga jas pengantin gitu ya. Apa? Ya dia baju pengantin lah ya. Iya. Ya itu ya. Lebih Lumayan ya. Jadi harus punya berapa banyak baju? Kan maksudnya tiap tanding nih maksudnya nggak mungkin pakai bajunya ini lagi bajunya ini nggak mungkin ya. 2-3 tahun mungkin sama bajunya. Oh, 2-3 tahun itu Selebihnya, sama. Oh. Selebihnya mungkin baju baru. Nggak bisa maksudnya tiap pertandingan ganti baju nggak ya? Mahal ya? Ongkosnya. Mungkin kalau budget yang biasa mungkin bisa, Oh, tapi iya. kan kita gengsi juga Benar, kan. benar, benar. Sudah naik kelas kok. Iya, iya, iya. Bajunya nggak Benar. wah gitu. Gitu sih. Bang. Sesuai kelasnya sih Benar. biasanya. Kalau pesen berapa lama ya? Gitu. Berbulan-bulan sih biasanya. Berbulan-bulan ya. Karena mereka samain sama ukuran, baru jahit detail, baru pernik kayak monte-montenya itu gitu-gitunya sih lebih lama. Emang ngantri desainer sih kayaknya. Kita bikin baju tuh lama di desainer ya Oh, kan. desainer. Maksudnya Iya. lama jahitnya gitu dia nggak langsung bikinin kita, bikin yang lain dulu atau apa gitu. Belum kirimnya lagi. Ya pengiriman. Pengiriman. Seru kayaknya ya. Seru. Nah, bicara soal ini kalian udah jadi atlet terkenal, terus sudah sering berangkat kemana-mana ya. Kira-kira nih, jadi atlet dansa ini punya masa depan gak sih? Nah ini kan teman-teman juga pengen tahu nih,
ada masa depannya nggak sih? Atau cuma have fun, kita semua ikut lomba, menang, cuma keliling-keliling gitu. Nah maksudnya ini ada hasilnya nggak sih? Maksudnya punya masa depan nggak sih di dansa ini? Harusnya ada. Ada ya? Harusnya ada. Soalnya kan semua ada goalnya. Kami berlatih capek-capek, goalnya untuk menang di lomba. Setelah kami sudah senior, kami harus berusaha untuk bisa ambil sertifikat jadi juri atau pelatih. Gitu. Walaupun nggak bisa pun mungkin ada problem lain, mungkin jadi ibu rumah tangga atau ada bisnis yang lain gitu. Jadi termasuk fokusnya sih gitu. Tapi kalau dibilang masa depannya ada. Soalnya dari senior kami pun yang sudah lomba sekarang jadi juri ada, jadi pelatih pun ada. Jadi masa depan juga ada. Jadi kalau bicara masa depan nih, selama dari atlet nih apa sih yang maksudnya aku udah pernah bisa bikin ini, bisa beli ini, mungkin bisa bagi-bagi sedikit. Oh gitu. Nah, siapa tahu bisa beli rumah udah. Jawab. nanti nih. Sini dulu nih. Ya. Oke. Kalau dari saya pribadi sih, kalau dari lomba ya mungkin kayaknya uangnya gabung deh ya dari usaha sendiri juga kali ya. Ya ada yang beli mobil juga, ada yang bisa beli rumah, terus ada mungkin teman-teman ada yang bisa beli tanah juga, bisa tabung gitu. Berarti dari dansa udah bisa beli rumah, mobil, tanah. Berarti maksudnya menjanjikan lah ya. Iya, asal menang. Asal menang ya. Asal prestasi bagus. Kalau prestasi enggak, ya enggak. Malah keluar duit mungkin kali ya. Kayak atlet bulu tangkis pun kan sekarang lagi jor-joran tanding. Benar. Kalau mereka enggak menang kan mungkin dapat. Kan begitu. Kalau prestasi oke pasti dapat semuanya. Gitu. Iya. Nah, kalau dari Leo Inga gimana? Apanya? Tadi. Lebih nabung sih kita. Lebih nabung. Maksudnya dari apa? Masa depan di dansa ini oke nggak? Udah pernah bisa beli ini, beli itu juga? Ya oke sih. Oke ya. Lumayan lah. Beli rumah juga mungkin? Nggak beli rumah. Bukan laki. Tertarik dia. Paling ya beli. Tabung lah, invest. Karena kan kita kalau saya dari SMP sudah nggak dikasih uang jajan lah istilahnya. Oh iya. Bisa buat keperluan sehari-hari gitu kapan? Jadi maksudnya menjanjikan lah ya. Ini ada kalian kan atlet, berarti ada gaji bulanan, ada kayak tunjangan begitu nggak sih? Biasanya ada tiap bulan kalau kami mau jurnas. Kalau tiap tahun ada jurnas ada sama PON. event. Iya. Kalau ke jurnas kan masuk top 3, dapat medali emas, perak perunggu itu selalu dapat dana, dapat gaji tiap bulannya. Tapi kalau loss ya ada apa-apa nih ya. Waktu masih sekolah kemarin juga kita dapat beasiswa ya. Sempat. Oh, beasiswa dapat juga ya? Tapi lupa deh. Iya. Sempat sih kita dapat beasiswa. Beasiswa sekolah ya. Beasiswa sekolah. Banyak untungnya, bisa juga masuk pakai jalur prestasi, gitu-gitu, sertifikat, apa segala macam. Pokoknya atlet sekarang oke lah prestasi, ya. Yang penting punya prestasi lah ya. Iya. Gitu. Lumayan ya. Lumayan kok. Saya udah tua nih, mau jadi atlet nggak sampai sudah nih. Nah, apa lagi mau tanya ya? Kalian mau ada cerita maksudnya yang lucu kali selama event jadi atlet? Sama event jadi atlet banyak sih. Ya kadang kalau kita latihan gitu, ya mungkin gak kejadian di kami sih, kayak teman-teman gitu latihan ada tiba-tiba yang mungkin sakit perut, tiba-tiba lagi belajar sama guru bule atau guru luar mungkin tiba-tiba tekentut gitu. Tiba-tiba ya pokoknya macam-macam lah lucu. Lucu lah pokoknya. Ada teman yang ada yang lupa bawa underwear, akhirnya dia latihan nggak pakai underwear. Itu lupa berarti ya? Itu lupa gitu. Ada teman seperti gitu. Untungnya nggak kejadian di kami sih enggak gitu. Bahaya juga kalau bisa gelantung-gelantung kemana-mana. Jadi ini cerita pengalaman orang. Kalau saya ada lucunya. Pertama kali saya pernah mau di partner sama Inge waktu kami berdua ke Jakarta latihan ballroom. Itu sebenarnya dari awal tuh saya nggak mau ballroom karena kayaknya bukan passion saya gitu kali kan. Jadi kami belajar sempat 1 minggu. Di hari ketiga kayaknya saya nggak kuat. Saya demam, saya muntah. Nggak kuat. Akhirnya saya mundurkan diri sampai berapa minggu saya nggak datang latihan. Baru tahu nih berarti ini ya? Iya. Saya setelah itu. Kira itu dia beneran sakit. Muntah, demam, iya. Karena memang nggak tahu ya susah, nggak masuk. Mungkin karena awalnya saya nggak seberapa hobi yang itu di ballroom. Jadi susah masuk materinya. Kalau Latin itu lebih wild gitu kan. Kalau ballroom itu harus tenang gitu loh. Berarti ibarat kayak lagu nih R&B kena pop dia pusing langsung ya. Iya. Kami yang pecicilan kali ya. Iya. Itu saya muntah, demam, akhirnya istirahat. Ini baru tahu nih terkuak Inge baru tahu nih ternyata bukan kenapa ya ternyata dia. Kira itu sakit beneran ternyata dia tekanan. Demam segala macam. Akhirnya di situ muntah iya. Nah, kalau Leo ini ada cerita lucunya? Apa banyak sih? Banyak ya. Maksudnya yang kayak tadi aku sering jatuh. Oh, sering jatuh. Iya.
waktu latihan sih ya. Waktu latihan jatuh, bawa koper jatuh juga di Cina. Jadi kita sempat di Cina tuh kayak kan orang Cina tuh kan pada jalan tuh cepet ya. Bener-bener. Cepet apa kayak Dia buru-buru terus gitu kan, ya. dia tuh kan di sana kita kalau keluar dari bus gitu kan mesti naik tangga dulu kan. Ya kita bawa koper tuh kan berat banget. Kopernya kan. tuh yang benar-benar ukurannya ekstra large gitu yang berapa? Iya, orang Indonesia yang begitu besar tuh. yang XL. jadi kita ngangkat masing-masing, pokoknya kitanya udah nggak ngurusin partner, udah pokoknya Iya. bawa Barang masing-masing ya. Jadi ayo angkat tinggi, mana tinggi kan Iya. tangganya. Nggak tahu kenapa ceritanya tiba-tiba Enggak, nyungsep. belum kan naik tangga tuh ini gimana nih akhirnya ada orang bantuin, mungkin dia lihat banget kan ini cewek kenapa kok nggak sanggup banget, dia bantuin udah naik tangga udah sampai atas nih tinggal dorong jatuh. kita udah ngeliatnya udah nyungsep, bener-bener nyungsep ke depan, jadi kopernya tuh kayak di lantai gitu kan. Pavingnya bolong, kopernya berat terus nyangkut di paving, udah jatuh juga. Berarti ini tipikal orang Indonesia banget nih, kalau berangkat ke luar negeri tuh bawa koper besar-besar. Iya. Karena kita Orang Cina jalannya cepet ya. Iya, Terus Cina. kalian orang apa? Kita orang Indonesia ya? Indonesia. Kita orang Indonesia. Cindo, kalau orang bilang Cindo ya. Gitu. Jadi kita disebutnya imiren di sana ya. Iya, ini Iya, iya. iya. Betul. Gitu. Terus sih, sama ketinggalan nomor tanding Tinggal nomor tadi pernah ya? Kapan? yang diambil sama Ciami sama Tatiana. Malaysia. Enggak, di Semarang. Oh, Semarang. Jadi kalau- Jadi benar-benar sudah mau masuk kelas tanding ini, sibuk nyariin Nomor. Nomornya tuh harus Aduh, diteliti di nomornya belakang cowok. Oh, ya sudah nanti buat juri nilai ya. Iya. Jadi ya akhirnya ada pengurus yang mau bantu ngambilin ke hotel. Untung hotelnya juga dekat Dekat. gitu. Habis itu ya dimarah-marahin. Ya udahlah, memang salahnya Iya, sendiri. penting soalnya tuh ya, penting banget ya. Maksudnya itu ya ID-nya kalian ya. Betul. Padahal sebelumnya udah diingetin, namanya masih kecil sih waktu itu. Oh. Jadi kayak masa bodoh aja Benar, gitu benar, kan, benar, kayak benar. belum tanggung jawab Benar, gitu. benar. Kalau sekarang udah pro nih ya. Sekarang udah pro. Pro banget kok. Nah terus kalian selama kompetisi pernah sih ngerasa nggak? Ini jurinya nggak adil nih, harusnya sih ini yang menang atau gimana? Ini kan maksudnya, kalau ini kan maksudnya penilaiannya nggak bisa kayak angka Ya, gitu. soalnya nggak terukur ya. Benar. Nah itu siapa dulu mau jawab nih? Sini dulu, Leni boleh. Leni boleh. kalau di Indonesia sih masih bisa dibilang ini sih kalau kayak kelihatan politiknya lah. Kelihatan ya? Kelihatan banget. Jadi emang kalau juri itu kayak Didiknya gitu ya. anak didiknya dia pasti Nilainya lebih bagus. ya dan bisa istilah bisa nitip-nitip ke juri lain. Itu anakku ya, itu anakku ya gitu. Oh. Jadi kalau dibilang fair apa nggak fair ya pasti kelihatan banget sih kurang fair di Indonesia sih. Beda sama mungkin kalau emang pure yang dari luar yang nggak tahu Indonesia siapa aja. Dia nggak tahu siapa ini ya kan? Nah itu bisa jadi Seperti lebih pertandingan yang jelas. terakhir kalian itu kan Iya. benar-benar pure itu. pertandingan kita waktu itu di Bali dan kebetulan jurinya tuh semua juri luar. Oh itu Dan benar-benar. Bule semua. bule semua dan nggak tahu kita itu anak didiknya siapapun itu dia Benar-benar. nggak tahu. Jadi adil nih ya. Adil dan emang jelas. Oh ya emang benar di video pun kita juga cek, kita punya video kan biasa habis tanding tuh kita cek juga dan ya emang benar sih kalau emang kita di posisi ini berarti emang jurinya benar-benar Benar-benar pure nilai lah. ya. Jadi waktu di Bali itu menang? Ya. Nah. Wah juara berapa? Satu Satu. kok. Oh yes, mantap. Karena kita emang tahu si lawan tanding kita tuh lagian juga beberapa orang Indonesia jadi kita tahu ini. Berarti ketemu musuhnya kemungkinan yang itu juga ya? ya, Ah. Karena tuan rumah kan Indonesia kan, Oh, jadi iya, ketemunya itu. Jadi pas saat di Indonesia ketemunya mereka, ya nggak tahu ya, kami ya introspeksi diri aja kali ya. Mungkin kalau kami kalah, mungkin kami kurang bagus mungkin gitu. Betul. Tapi beberapa masukan dari beberapa juri dan pelatih, harusnya sih kami bisa Di lebih atas. unggul Benar, gitu. benar. Ya sudah, kami Berarti ya. ada faktor X ya? Iya. Oh. Akhirnya kemarin terakhir yang 2019 Indonesia Open yang di Bali itu, ya semua jurinya kurang lebih luar semua ya, bule ya, Asia pokoknya. Ya posisi kami bisa dapat emas itu ya puji Tuhan banget. Yang lain yang pernah menang di bawah yang menang di atas kami itu justru kemarin di bawah kami semua. Oh, Gitu. Berarti ini harus cari jurinya bule semua aja nih. Iya. Indonesia itu sebenarnya bisa aja fair, asal jurinya jangan mereka. Maksudnya mereka itu kalau ada anak didiknya yang Nggak lomba, boleh. Nggak boleh jadi juri. Jangan mereka yang ngejuri. Berarti gitu. harus bikin rule baru nih ya. Iya. Jadi nggak boleh ada guru latih itu kan ya. Iya. Jadi juri Iya. yang punya anak didiknya pas tanding Betul. juga. Kalau bisa seperti itu. Kalaupun dia memang jadi juri, tapi maksudnya jangan di kelas yang ada anak didiknya Iya. gitu ya. Kalau bisa gitu. Nah kalau di Leo Inga ada pernah ngerasa gitu juga? Iya. Sama. Ya, itu ada. Faktor X ada. Faktor X ya? Pertandingan juga ada. Kalau di sini lah diculasin lagi aku ini. Nggak, tapi gini loh, kalau faktor X itu misalnya kita bisa
lihat politik kalau yang menonjol banget dansanya. Oke. Saya Untuk gini nih, diperjuangkan. berenang final, berenang. Terus yang satu ini semua orang tuh bisa lihat ini harusnya juara 1. Nah, terus tiba-tiba dia juara 3, juara 4, juara 5, itu faktor X kan kelihatan. Benar. Tapi ada juga kalau saya bilang faktor Y nih. Faktor Y Jadi nih. misalnya gini, berenam. Yang 3 ini dan saya cuma 11, 12. Kurang lebih, tapi kalau kita lihat oke, dia lebih di sini, ini lebih di sini. Nah, juri itu kan kadang dia punya selera ya. Misalnya yang satu dia lebih prefer postur. Yang satu lebih pentingin timing gitu loh. Jadi penilaian juri pasti beda-beda gitu. Kalau misalnya yang satu ini dia looknya bagus tapi timingnya jelek gitu loh. Jadi tergantung lagi jurinya lebih prefer yang mana, looknya apa selera timingnya. lagi ya tesnya yang mana ya. Tapi Y ini maksudnya lebih mending Y timbang X berarti ya. Ya. Kalau X kan ibaratnya benar-benar curangin ya. Kalau Y itu berarti ya kita kurang lebih. Iya, kurang lebih karena kita nggak menonjol, akhirnya posisi kita bisa lompat-lompat di mana aja gitu. Nah, kalau misalnya nih penilaian dansa sendiri itu kategorinya apa sih, maksudnya kayak kalian nih ballroom apa sih yang dilihat? Kalau kita nih kan masyarakat umum nggak bisa tanya ini bagus nih. Kalau aku pribadi kan ini goyang-goyang ini, oke. Maksudnya kalian yang dinilai ini apa sih gitu nah? Ada connection sama partner. Jadi kita dansa nggak sembarangan. Ada ininya lah, tekanannya berdua itu. Chemistry-nya gitu ya? Bukan, connection. Itu Kalau saya dorong, ya kamu mundur. Action. Gitu loh. Ya. Jadi misalnya dansa ini kita bisa tahu cowok ini mau bawa kita kemana dari connection itu. Jadi kayak pingpong gitu ya, pingpongan gitu ya. Iya. Ini kasih ping ke pong gitu ya. Ya, Kurang lebih. Iya. Ada aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi. Saya ya. mau bawa dia ke kanan, ya ikut ke kanan. Jadi maksudnya yang dinilai apakah cuma itu aja? Connection satu, dua musicality. Musicality. Jadi kita gimana cara atur setiap langkah sama timingnya itu nggak boleh out. Jadi kalau misalnya orang yang nggak ngerti dansa lihat pun, dia ada timingnya gitu loh. Meskipun nggak bisa hitung tapi dia tahu nih timingnya stop. Ini Gerakannya apa yang pas gitu ya? Pas gitu. Kalau lagu apakah beda-beda kalau tanding nih? Beda. Setiap orang satu atau? Enggak. Oh dalam satu Random floor. pokoknya. Random. Iya. Yang penting Kita standby ketukannya. Ketukannya. Jadi kalau tanding itu lagunya Nggak tahu lagu apa. Ya, tapi genrenya misalkan waltz ya waltz. Lagu apa aja diputerin tapi waltz genrenya. Kita dikasih tahu nih dansanya waltz gitu. Cuma lagunya kita nggak tahu nih ya. Ya. Jadi pas kalian tiba-tiba lagunya ini nih. Iya. Kalian secepat apa sih maksudnya? Gerakannya tuh kan pasti beda tuh. Iya. Nah itu berarti gimana menyesuaikannya kalian? Hitung timingnya kalau kayak kita senam kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita langsung dengar ketukan, kita langsung harus bisa hitung itu di 1 apa di berapa. Jadi pada saat latihan tuh itu juga harus belajar lagu cepat dan lagu lambat. Jadi pada saat nanti lomba itu kita nggak kaget gitu. Ini cepat Ini atau pengetahuan gimana? baru ya. Maksudnya aku kira itu lagunya ditentuin apa gimana kita pilih enggak. sendiri. Tapi kebanyakan kita udah pernah dengar sih lagunya. Minimal udah pernah belajar ya kalau yang ini gini itu atau ada banyak kah? Banyak sih di YouTube kan lagunya. Kita bisa dengerin sendiri. Atau maksudnya kategori ini ada 5 lagu nih, jadi mungkin kalian belajar 5-5-nya. Iya. Bisa begitu kan? Lagu apa aja belajar. Semua genre-nya kita Seru juga nih ya. Jadi kayak kita nggak tahu ini. Iya. Tapi kan kita udah punya koreo. Koreo kita nggak ganti. Walaupun lagunya ganti, koreo kita ya tetap. Cuma Genre musiknya. Cuma hitung beatnya kita Beatnya bisa aja hitung beda. lah beat lagunya Iya. gitu. Korea tetap ya. Koreo tetap. Begitu. Makanya itu caranya menyesuaikannya ya. Mantap. siapa tahu kok tertarik belajar ballroom Latin. Teman-temannya atau Kayaknya ponakan cucu. Ngilu tuh lampu tiba-tiba. Soalnya ada kelas junior sekarang kan anak-anak kecil Banyak lagi anak-anak. belajar. Ntar gue sama 5 tahun 6 tahun ngapain nih om nih mak. Gitu. Ya, kita sih memang ada ngajarin anak junior sih kok. Ada ya? Nah, dari yang agak kecil sampai sedang sampai yang gede juga ada kok. Jadi siapa tahu ada yang mau ikut. Nah kalau mau ikut di mana ya? Maksudnya nih belajarnya di mana? Terus Bisa ke sekretariat IOD Samarinda. Heeh. Ada di Bebek Haji Slamet Jalan Juanda, Bebek Avenue itu. Di Bebek Haji Slamet itu sekretariatnya IOD Samarinda IOD sih. Samarinda. Kalau memang mau coba belajar, siapa tahu berminat jadi atlet juga mungkin bisa latihan di sana. Maksudnya kita nggak apa-apa nih, maksudnya kita nggak ngerti sama sekali, kita mau coba belajar nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Boleh. datang untuk belajar. Kita boleh. semua juga mulai dari nol. Iya, benar. Oke, nanti teman-teman yang mau jadi ini, jadi mereka berempat ini boleh nanti ke sekretariatnya ya di Juanda ya. Iya. Oke. Nah terus nanti ini kalian udah jadi atlet, udah anggap aja udah di titik paling tinggi ya. Nah kalian pasti nanti ada yang muda-muda nih datang. Kalian sama yang muda ini kalian gimana? Maksudnya
merasa tersaingi kah atau gimana nanti kalau lihat ini nanti gimana? Nanti ada yang muda-muda yang mungkin lebih fresh, lebih gerakannya lebih gimana? Kalian perasaannya gimana nih? Kita justru malah seneng ya karena ada regenerasi baru lagi. Dari Kaltim ya. Dari Kaltim ya. Oh ya. Dari luar ya saingan nih. Iya. Kita seneng sih kalau anak-anak baru muncul dan kita bisa malah kita kadang ngelatihin juga. Ngajarin juga ya. Kita nurunin ilmu Ilmu yang kita ya. tahu kasih ke mereka gitu. Soalnya untuk biaya panggil guru dari luar kan lumayan. Ini Apalagi anggaran juga kan terbatas ya. Iya. Jadi boleh tahu nih berapa sih kalau misalnya ngundang guru ya? Iya. Belajar gitu? Kami per jamnya itu 200 Per jam? Per jam. Per 45 menit. Per 45 menit itu. Wow. Main kasus bisa nih. 1,1. 1,2 itu 2,5. Yang bisa-bisa nggak dengar tuh. Kalau kami yang Kalau kemarin- guru dari layang dari Italia itu Kemarin per 45 menitnya dia itu sekitar 1,2 juta. Jadi satu hari ngajar berapa lama? Kami ambil 3 lesson. Bisa 3 lesson itu berarti 45 menit dikali 3. 3. Sehari jatahnya. Berarti hampir 5 juta. 1,2 3,6 3,6 ya. 3,6 juta. Tiket itu gimana? Semua ditanggung. Berarti misalnya dia ngajar di sini, kalian bawa ke sini? Kalau dia datang ke misalkan Kalimantan Timur, mereka harus ada jamnya. Misalkan minimal ambil jam tuh 20 lesson, 20 jam. Oh, kalau dia nggak mau datang. Nggak mau datang Oh. gitu. Iya. Semua fasilitas harus kita tanggung. Makan, Iya, akomodasi makan. segala macam ya. Iya. Oh. Gitu. Jadi pernah undang sampai sini? Ada, pernah Ada ya? kesini. Tapi bantuan dari pemerintah mungkin ya? Iya. Ah. Iya. Nggak kuat juga kalau kita ngundang guru ya. Ya makanya syukurnya karena kami sudah atlet prestasi, jadi kami ditanggung. Kalau kami nggak prestasi, ya untuk sendiri yang cari ya gigit jari juga mungkin gitu. Nah, jadi Iya. kalau Inga Leo gitu juga, undang lesson juga dari luar? Belum pernah sih panggil guru ballroom. Kalau mereka Belum, belum. Karena kalau Latin di Kaltim itu banyak. Kalau ballroom mungkin cuma kita aja yang di kelas kita. Oh. Sisanya junior gitu. Kenapa ya? Maksudnya ada perbedaan gimana ya? Maksudnya mungkin yang Latin lebih banyak penggemarnya nih mungkin ya? Heeh. Kenapa Penggemarnya gitu? lebih banyak. Memang kecenderungannya kenapa itu? Kenapa ya? Karena lebih asik kali ya gerakannya ya. Karena lebih liar ya. Iya, lebih liar. Asik, karena Mungkin Kalau kita ini untuk yang untuk kalem-kalem. tahap awal mungkin 1, 2, 3 tahun mungkin mereka suka Latin. Tapi nanti kalau sudah mulai berkembangnya mungkin mereka bisa Tambah susah. mulai melirik ke ballroom gitu. Ah, kalau tingkat kesulitan, sulit ballroom apa sulit Latin? Sama. Sama ya? Ada sih. Sama. tergantung orang sih kayaknya. Iya. Tergantung passion kali ya. Tapi habis dari sini aku mau lihat nih yang mana sih dansa ballroom sama Latin. Kalau Latin mungkin aku sering lihat si Iya. Frankie kan ya. So, ya, Nah, cuma kalau so, ballroom ya. ini aku nanti mau cari. Pokoknya kayak princess Princess mereka. ya? Iya. Daunnya besar. Princess gitu. Princess ya. Oh bukan princess maksudnya princess gitu. Iya. Oh iya nih, bicara soal dansa lagi. Kalian kan cowok nih berdua. Iya. Pasti kan bilang pasti ada yang suka bully-bully kan. Cowok kok dansa sih? Ya. Nah, maksudnya kalian menanggapi itu gimana? Oh pertanyaan mereka gitu, ya kami jelasin aja kalau Nah. kami dansa bukan yang kayak kebanyakan orang tahu itu seperti balet. Ah. Kami bilang dansa, bilang gitu itu lebih sport, lebih bertenaga, berenergi. Kamu boleh lihat sendiri kok di YouTube Iya, banyak iya, bisa benar, kayak benar, gitu. Bahwa kami itu berdansa itu kami membawa wanita, bukan kami menjadi wanita. Betul. Gitu. Nah, ini penjelasannya bagus sekali. Jadi mereka harus paham gitu seperti ini. Tapi ada ya pernah begitu ya? Pernah sering sering sekali ya. kayak gitu. Aku nggak mau dansa bilang gitu, nanti aku seperti jadi wanita. Enggak, kamu kan membawa wanitanya. Benar-benar. Gitu sih Nah, pemahamannya. kalau dari Leo gimana? Ya sama. Sama juga ya? Sama. Berarti Karena, itu karena maksud kita setiap latihan sama guru kita juga yang kamu harus ngikutin jadi cewek ya. Enggak, Iya, iya, kita betul. harus tetap kamu harus tetap harus cowok-cowok membawa membawa cewek ini ya. kamu harus jadi gentleman di floor Hmm. itu gitu. Gimana kamu cara memperlakukan wanita di floor itu gimana? Benar. Kayak itu sih. Nah, kedepannya nih kalian ada rencana apa nih? Maksudnya nih udah jadi atlet, mungkin suatu saat kalian pensiun. Nah, maksudnya kalian punya rencananya apa? Mungkin dari Leo nih Di luar dansa, Di luar apa di dalam dansa? di dalam dansa boleh, di luar juga boleh, dua-duanya boleh. Kalau dulu sih kepikirannya tuh pengen punya studio yang kayak di luar negeri gitu yang Studio dansa? studio dansa yang di luar negeri yang benar-benar luas, terus yang kacanya itu kayak besar-besar gitu. Dia tiap hari ngajar dari pagi Iya, sampai sore. iya gitu. Itu namanya Impian ya, impian. Ya. Cuma ya sampai sekarang ya belum Belum ya? terrealisasi kan ya Sabar sejalan aja. Nah, Pak, dia dimimpikan dulu ya kan? Iya. Nah, berarti udah berandai-andai dulu. ini mau jadi
guru lah ya, Iya, intinya begitu ya. Ya punya studio besar gitu. Nah, kalau Inga gimana? Impiannya nih maksudnya setelah dari dansa atau saat ini nanti mau gimana? Ya dulu sih pengennya gitu ya, cuma sekarang kan sudah berkeluarga, lebih fokusnya ke keluarga. Jadi pengen punya anak banyak gitu ya? Dua cukup. Jadi maksudnya ada impian lain nggak? Maksudnya di luar, berarti mungkin dansa udah nggak lagi nih, tapi Nah, maksudnya lain? Cuman pengen supaya Kaltim ini ada regenerasinya. Regenerasi. Karena kan sayang di ballroom cuman kita berdua kok maksudnya. Sisanya ya junior ada. Jadi kita kan nggak tahu apakah yang junior ini punya kesempatan yang sama kayak kita bisa dikirim ke luar ya. Ke 2 bulan. Thailandnya juga tahu nyampe nggak ke kalian bisa ngimbangin kalian nggak sampai nanti ke kelasnya mereka. Ya, setelah kita off ini mereka tuh bisa naik juga. Sayang karena nama kita kan sudah dikenal nih. Maksudnya kalau juri udah tahu di Samarinda di Kaltim tuh ada Leo Inge gitu. Ya kita pengennya tuh ada junior kita yang dikenal juga. Nah, kalian ini udah berumah tangga berarti udah berhenti atau masih? Gimana ya? Kita ini kena pandemi jadi memang stop gitu. Kan terakhir 2019 kita sempat prapon. Ternyata ponnya nggak jadi. Benar. Udah masih tanding, habis itu stop pandemi kan 2020. Jadi belum mulai lagi sampai sekarang. Berarti belum pensiun nih kan? Belum tahu. Berarti masih ada rencana nih. Ada rencana pensiun tapi kita nggak tahu bakal gimana kan. Nanti kalau nanti Inga pensiun nanti Leo sama siapa? Ya udah ikut pensiun. Berarti udah harus buka studio nih ya. Cari partner nggak gampang kok. Benar. Dia disuruh cari partner lain kayaknya nggak mau ya kamu. Enggak. Malas. Nggak cocok ya. Bukan nggak cocok, malas lagi untuk memulai dari awal lagi gitu. Benar. Karena bisa tekanan batin. Bener. Dari nol lagi nih ya. Bisa tekanan batin, bisa bertanduk nanti. Berarti kalau cari partner lagi, sediain obat tekanan. Iya. Jadi setiap mau latihan makan obat tekanan dulu. Biar enggak emosi. Nah, kalau Frankie kedepannya mau bagaimana? Ya kalau untuk sekarang kan ini memang pandemi karena sempat terhambat ya. Tapi ya puji Tuhannya sekarang sudah mulai turun ya COVID ya. Jadi anak-anak juga sudah mulai lomba online gitu. Jadi kami juga ngelatih mereka, mempersiapkan mereka untuk persiapan nanti offline nanti gitu. Nah ini anak-anak juga ada kejurkot ya, kejuaraan kota nanti tanggal 13 Desember ini. Untuk persiapan tahun depan ada poprov di Berau. Nah, persiapan ini semoga ya pandemi nggak ada lah ya, sudah betul-betul hilang lah gitu. Jadi semua bisa kembali beraktivitas gitu. Kami sampai sekarang masih ngelatih. Kalau untuk kami sendiri yang partneran ya terkadang kami latihan untuk show dadakan gitu, untuk melatih anak-anak lebih seringnya kami gitu. Jadi maksudnya kedepannya Frankie kalau kami sendiri ya bisnis yang utama juga tetap dijalankan. Di sini juga berusaha untuk bisa menciptakan atlet baru yang sampai di kelasnya kita gitu. Jadi kalau kita meninggalkan dansa pun juga senang gitu. Sudah ada yang sampai di titiknya kami gitu. Jadi kami nggak meninggalkan sia-sia kami punya ilmu, nggak sampai ke mereka tuh sayang banget. Sama nih maksudnya pengennya ada penerus nanti impiannya nih ya. Berarti sambil menunggu pengganti lah ya. Jangan sampai kami ngomongin gini, itu ya sudah jago tapi nggak punya generasinya. Terus mereka sudah pensiun tapi kok sekarang provinsi mereka atletnya down semua. Kita nggak mau sampai begitu. Iya benar. Tapi percaya nggak percaya generasi emas itu memang ada. Iya. Iya kan? Cuma setelah generasi emasnya kalian ini kita nggak tahu nanti ya gimana ya. Untuk sekarang sih kalau di posisi yang awal gini mereka masih oke. Masih oke untuk mereka berkompetisi sama yang lain itu masih oke. Tapi kalau untuk naik level ya kita tunggu. Mudah-mudahan bisa nanti ya ada generasi emas selanjutnya ya. Nah kalau ini gimana? Kedepannya rencananya apa? Ya tetap ngajar sih. Tetap ngajar ya. Tetap pengen ngajar. Tetap walaupun kita udah misalnya nggak main tanding lagi, kita bisa ngajar, bisa mungkin sebagai pelatihnya mereka atau officialnya mereka sih. Jadi tetap bisa ya bantu-bantu gitu sih. Masih sama mereka gitu. Masih di dunia inilah ya. Selagi ada waktu bareng. Kita meninggal loh ya, di dunia dansanya loh ya. Iya. Benar. Masih pengen lah bantu-bantu dan ya ngasih tahu ilmu-ilmu yang memang pasti kan nanti bakal kita dapat ilmu juga dari situ kan. Kayak misalnya anak-anak latihan sama siapa, ntar kita belum pernah tahu nih ilmunya, ya kita dapat juga. Ilmu belajarnya udah, ilmu ngajarnya ini kadang-kadang harus sambil coba lagi ya. Ada yang bisa, ada yang memang dansanya bagus banget tapi belum tentu dia bisa ngajar gitu. Jadi kalau kalian ngajar kejam nggak sih? Maksudnya kan kalau kalian dapat guru kan galak-galak tuh ya, giliran kalian ngajar gitu juga nggak sih?
Kayaknya ada yang kejam. Ada yang kejam ya, ada ya. Ekor kami kejam. Dikejam. Supaya bagus juga sih menurut Bener kita, sih kan ya. kita pengen juga. Memang ada yang beberapa kasus harus yang pelan, tapi kadang-kadang harus yang tegas juga. Iya. Bener kan ya? Kalau enggak harus Bisa diposisikan Ya, sih kapan benar, perlu benar. tegasnya, perlu kejamnya itu perlu. kalau boleh tahu kalau Inga kejamnya gimana ya? Kayaknya partnernya yang jawab deh. Kalau saya kan kejam karena belajarnya itu susah. Untuk bisa sampai kayak gini tuh belajarnya bener-bener nangis tiap malam dong. Benar. Dari pagi bangun kadang sudah badan masih sakit, leher sakit semua. Bener loh latihan tuh disiksa pakai apa sih tali karet Resistant band. gitu. Kayak gitu ya? Iya. Oh. Pakai Tongkat tali juga gitu, terkadang. leher ditarikin semua di gimana ya body ini tarik gitu sampai ditarik gini. Kadang dijambak Supaya juga. bisa posnya begitu Terus ya. kepala nih rambutnya sampai ditarik gini sama jurinya sama hausanya jadi biar posnya bagus gitu. Terus benar-benar di setrap lah ya istilahnya. Kalau ada yang nggak bisa tuh di setrap, kamu suruh lakuin ini gitu terus gitu dicontoh. Jadi tiap malam nangis capek. Gimana ya caranya biar besok nggak dimarahin lagi gitu. Nah ini kalau yang maju begitu ya, gimana caranya untuk perbaikin ya? Kadang-kadang ada yang dapat guru begitu, aku berhenti sudah, aku nyerah sudah. Pernah nggak sih kalian begitu? Itu kayaknya belum Enggak. mental atlet kayaknya. Belum ya? Kita mental atlet udah. Kita mental baja Oh, mungkin. jadi kalau mau jadi atlet harus kuat mental ya. harus. Iya. Mau kejar prestasi harus begitu. Nah, tadi kalau Inge kan ada berpikir sudah untuk pensiun. Nah, andai kata kalau Penny pensiun, kemungkinan besar tuh kan cewek duluan pensiun ketimbang cowok, ya kan? Nah, itu gimana nanti kalian? Nah, untuk dia walaupun dia pensiun pun ya sebenarnya kan kami sudah lihat umur juga ya. Apalagi 2 tahun ini kan pandemi kan juga termasuk bikin stop semuanya gitu kan. Jadi ya kami dengan caranya adalah mengajar. Gitu. Kalau untuk kompetisi lagi mungkin karena umur juga kan, apalagi dia sudah rumah tangga juga, umur kami juga kayaknya untuk Udah tua ya, kembali lagi. udah tua ya? Ya tidak tua ya. Enggak sih gitu. Ya itu sebagai gantinya adalah untuk generasi baru ini harus dijor-jorin ke mereka gitu. Kalau untuk ganti partner baru kayaknya enggak. Berarti sama udah ya, malas lagi Iya. ya, udah siap. Dari nol lagi capek Benar. sekali. Karena umur saya udah berapa, kembali lagi dari nol susah untuk ngejar gitu. Iya. Jadi ya udahlah ya, kalau Iya. udah puas, udah Kalau prestasi udah bisa banyak ya, juga ya. ambil jadi pelatih Atau juri ya, nasional atau maupun juri. juri nasional gitu. Mudah-mudahan kesampaian nih ya. Ya, amin. amin. Kayak gitu. Jadi mungkin waktu masih ada? Oke, mungkin ada pesan-pesan dari kalian nih buat mungkin masyarakat umum, mungkin buat teman-teman dansa juga atau pemerintah mungkin untuk memajukan dansa atau bagaimana? Boleh nanti disampaikan? Dari mana tuh nih? Frankie dulu deh. Frankie dulu ya. Oh, Frankie. Nah, dia nembak duluan soalnya nembak duluan. Jangan satu-satu, diwakilkan aja ke Ya. Frankie. Diwakilkan Frankie ya. Oke, Frankie. gimana nih? Kalau kami berempat, pencapaian kami itu maunya pemerintah juga lebih care, peduli ke dansa IOD. Kenapa? Karena kami dari pengalaman pribadi kami ya, kemarin kami sudah ikut prapon di Bali. Oke. Harusnya kami berjuang, udah TSE mandiri, kami sudah meluangkan waktu untuk bisa pelatihan ini dan itu, untuk bisa ikut PON kemarin harusnya di Papua. Tetapi nggak tahu kenapa kok malah nggak diperjuangkan dansa di Papua. Di Riau juga kemarin nggak diperjuangkan gitu. Nah itu kami berdoa dan berharap agar pemerintah care dan peduli bahwa kami jangan dianaktirikan gitu. Kami juga termasuk olahraga ya, atlet dan juga olahraga berprestasi gitu. Tolong diperjuangkan agar kami nggak stuck gitu. Setelah prapon kami ini berpikir ke pon atau tidak, itu loh yang membuat kami kadang-kadang berpikir dansa ini sebenarnya diutamakan juga nggak sih, diprioritaskan juga nggak sih gitu. Jadi kami bisa berjuang lebih jor lagi. Bener. Jadi kan misalnya kalau kalian udah pasti nih bakal nanti ada seatnya nanti di PON atau di mana, kalian bisa latihan jor-joran. Benar. Kan? Ternyata udah latihan jor-joran, ternyata nggak Memutus harapan gitu akhirnya. Sedih ya gitu ya. Jadi Benar. tolong peduli, tolong perhatikan lagi ke IOD gitu Ya, sih. mohon nanti dibantu juga nih atlet dansa kita, semoga nanti bisa berkembang, jadi bisa ikut kompetisi di mana aja nanti dibantu. Iya. Ya. Gitu. Oke, ada lagi? Ya, ada lagi mungkin? Ada Cukup. ditambahin. Mungkin itu aja dari kita. Terima kasih ya buat Thank you. teman-teman yang Thank luar you. biasa ini. Semoga selalu sukses, sehat ya dan bahagia.
Oke teman-teman, sampai jumpa di success story Sobat Klik selanjutnya. Bye-bye. Bye.